Yang banyak itu yang ditangani adalah korbannya atau si pembulinya, pelaku pembuli ini. Oke. Pertama, tetap tenang dulu dan jangan langsung menyalahkan diri kita sendiri. Belum tentu kita yang bersalah. Terus kalau misalnya dok, kan sekarang masih banyak tuh stigma-stigma yang ke dokter jiwa gitu. Hello guys, welcome back to POV Podcast on V barengan gue Togi Sinaga. Maria Andromeda. Dan kali ini nih kita akan sedikit berbeda topiknya tapi dalam banget nih ya. Dalam. Terkait dengan banyak isu-isu di masyarakat atau enggak isu-isu sebelumnya di dunia pendidikan. Kasusnya itu diantara lain bullying, Itu dia. mengakibatkan ada orang bunuh diri, Iya. ada orang stres, akhirnya pun juga dia nggak mau sekolah lagi ya. Trauma. Punya trauma juga. Tapi lu sendiri pernah nggak sih ada kasus kayak gitu Lo dulu? lihat dari muka gue, kira-kira gue dulu korban bully atau pembuli? Korban. Jelas. Muka gue kan muka-muka korban. Coba Nah. ini jeng-jeng shot ya. Nah, gue korban bully banget. Mungkin kalau yang sekarang, kalau misalnya ada pembulian, zaman Iya. sekarang enaknya tuh gampang viral. Mhm. Pas zaman kita sekolah kan, gimana cara viralin? Itu dia. Iya kan, Karena agak kan susah. gadgetnya belum ada ya. Itu dia. Dan kalau misalnya lo bilang ada orang yang korban bully sampai nggak mau masuk sekolah, Yes. terus mungkin worst case scenario sampai bunuh diri, Iya. sampai mungkin ada dibully sampai meninggal, ya Iya, kan? iya, iya. Kalau gue tuh lebih ke gue nggak kenapa-napa, tapi kebawa tuh sampai sekarang. Sampai efeknya. sekarang? Iya. Salah satu yang kebawa sampai sekarang adalah gue selalu menganggap diri gue nih nggak punya worth. Oh wow. Gue ngerasa kayak Oke. selalu nggak good enough. Gue Yeah. ngerasa selalu kayak ini gue bagus nggak ya? Ini gue terus gue ngerasa kayak Kurang gua- percaya diri lah. Iya, itu kebawa tuh sampai sekarang. Oke. Tapi kan Dari teman-teman gue, nggak bukan teman, dari orang-orang yang ngebully gue. orang-orang terdekat juga nggak sih? Iya, dari teman-teman sejawat nggak tuh? Oke. Ya, gitu-gitu. Nah, siapa tahu nih ya kita ada tamu istimewa Iya. siang hari ini. Kita mungkin bisa curhat juga atau enggak mungkin kita punya masalah pribadi juga, kita bisa konsul langsung. Benar. Ada Dokter Ezra. Dokter Ezra dari Sejiwaku ya. Ini sejiwaku. Sejiwaku, kayak dalam banget tuh Sejiwaku. Iya. Jiwanya Dokter Dokter aman? Ezra aman. Jadi dokter Ezra ini spesialis kedokteran Kedokteran jiwa. jiwa. Kedokteran mantap. jiwa. Nih dok, tadi kita sempat bahas berdua ya terkait dengan banyak kasus-kasus bullying yang beredar di dunia pendidikan. Menurut dokter saat ini apakah gimana mungkin keadaannya di Indonesia di sekolah, terutama di dunia pendidikan? Oke, sebenarnya dari zaman dulu pasti sih itu sudah terjadi dalam berbagai macam bentuk ya. Tapi kayaknya budaya sekarang lebih keras sepertinya ya, karena informasi juga lebih banyak, terus kesenjangan ekonomi juga, sekolah internasional bisa jauh banget misalnya ya dengan yang sekolah biasa, ataupun mungkin ekonominya bisa bervariasi. Nah, terus eksklusivitas juga, kelompok-kelompok yang ekonomi atas juga makin eksklusif gitu. Oke. Jadi bisa saja ada anak-anak sekolah yang sama sekali nggak tahu dunia di luar kehidupan keluarga dia dalam konteks ekonomi mungkin. Nah, sehingga mungkin kalau ketemu yang berbeda Ya. dari dia, nah itu tuh biasanya jadi masalah di situ tuh. Nah, saya rasa itu makin terkuak, makin banyak karena memang medianya juga tersedia, tapi juga sepertinya jumlahnya juga meningkat sih. Ya, kosnya dulu kan bisa dibilang kakak kelas, pasti kita digojlok mulu. Itu lebih ke bisa dibilang tradisi ya. Tradisi yang kayak Tradisi. senioritas gitu kan. Itu juga masuk bullying nggak sih dok? Kayak yang apa tuh zaman dulu kayak ospek tapi Ospek. mos, kayak Iya. mos di sekolah itu termasuk bullying nggak sih dok? Tergantung sudut pandangnya dan tergantung seberapa jauh mereka melakukan tindakannya sih. Tapi kalau kita mungkin pas zaman sudah kuliah sempat ada yang agak mendingan ya, mosnya nggak terlalu yang Nggak ekstra parah ya. seperti Iya. dulu ya. Nah itu sih masih nggak apa-apa, tujuannya ada tujuan baiknya. Tapi kadang-kadang yang belakangan ini kayaknya ada yang mulai berlebihan lagi tuh sepertinya orientasinya. Balik lagi. Nah itu tuh yang perlu dilihat, tujuan tindakan-tindakan itu tuh ada tujuannya nggak gitu. Kalau nggak ada berarti udah masuk bullying tuh ya dok? Iya, sebenarnya setengah bullying sudah. Setengah bullying. Memasukkan dendam pribadi mungkin yang Bener. dari atasnya terus ke yang ke bawahnya. Bawahnya. Tapi untuk kategori bullying itu ada nggak sih
Dok, tadi bisa dibilang mungkin verbal abuse atau enggak cyberbullying. Selama ini gimana nanganin? Mungkin ada kasus-kasusnya, pengalaman dokter. Ya, bullying itu kan bisa secara fisik langsung, maupun secara verbal, secara langsung maupun enggaknya ya itu lewat sosial media segala macam. Nah, kalau dari pasien sih ada macam-macam, ada yang memang dapat bullying langsung atau bahkan tindakan pelecehan seksual bahkan gitu ya. Atau ya dari cyberbully itu juga ada sih kasus-kasus seperti itu. Oke, nah untuk in most cases nowadays yang dokter mungkin pernah nangani, apakah itu teenagers kah atau udah adult pun juga, atau mungkin Maria bilang sampai udah adult dia masih ada trauma? Semua variasi ada sih sebenarnya. Yang anak sekolah juga ada, ya. Biasanya anak sekolah tuh ya paling sering jadinya school phobia, jadi nggak mau sekolah gitu misalnya. Atau kalau anak yang lebih kecil lagi, yang SD mungkin yang tadinya sudah bisa berkemis sendiri ketika malam, ini tiba-tiba dia tidak terbangun, jadinya ngompol, enuresis lagi gitu misalnya. Padahal sudah enggak. Ya, misalnya karena stres. Atau jadi lebih rewel kalau anak yang lebih kecil lagi, SD atau TK ya, yang masih SD awal atau TK, jadi lebih rewel, ngambekan gitu misalnya perubahan perilakunya. Tapi kalau yang di usia dewasa, sampai ke yang bekerja juga masih ada, walaupun dalam tanda kutip ya, tidak secara langsung, tapi secara sosial, jadi kayak dikucilkan, atau yang biasanya makan bareng-bareng, terus ini enggak gitu. Yang seperti itu kan walaupun tidak langsung tetap ada konteks bullying secara sosialnya ya. Ada juga kasus-kasus yang datang seperti itu. Tapi untuk tanda-tandanya apa nih? Apakah mereka pendiam atau sering memojok, atau mungkin dari segi karakternya mungkin dia introvert juga? Ada nggak sih tanda-tanda spesifik bahwa anak ini atau orang tersebut itu korban bullying? Ada, tapi biasanya agak berbeda antara anak-anak sama dewasa. Kalau anak-anak dari TK sampai SD awal itu tadi biasanya jadi lebih rewel atau jadi lebih diem. Antara dua itu antara lah ya. dua itu. Terus perilaku yang sebelumnya nggak ada jadi ada lagi gitu, misalnya jadi ngompol lagi, atau jadi manja banget, atau nggak mau ditinggal, atau nggak mau sekolah, yang kayak gitu. Terus plus ya penurunan nilai akademik sih biasanya. Tapi semakin besar biasanya masih mau sekolah, tapi mungkin jadi kalau remaja ya SD akhir sampai dengan SMP dan SMA biasanya jadi lebih banyak di kamar sendirian gitu, pulang jadi nggak membaur sama keluarga, nggak bersosialisasi, nggak tahu ngapain aja tuh di dalam tuh. Terus nanti ya mungkin jadi sering alasan nggak mau sekolah, bukan nggak mau sekolah bener, kadang masih sekolah juga tapi nggak masuk kelas misalnya, yang kayak gitu misalnya. Nah, tapi kalau semakin dewasa biasanya semakin bisa ngenalin ada sesuatu sih, biasanya dia memang mungkin bisa cover di luar kelihatan biasa, tapi di dalamnya sebenarnya perasaannya nggak enak, mulai kepikiran terus, overthinking terus, atau gangguan tidur sudah mulai ada juga. Faktornya biasanya apa? Apakah memang antara teenagers ini memang tidak akurkah, atau mungkin masalah keluarga juga, dia ngeliat orang tuanya sering bertengkarkah, atau apa nih? Sebagai pembuli ya. Sebagai pembuli bisa macam-macam. Bisa juga dia dulu waktu masih lebih kecil korban bully juga bisa. Jadi dia merulang repeat. Iya, karena jadi dia korban dia jadi ngebully. Iya. Jadi dia motivasinya ada macam-macam. Ada melihat sebagai pembulinya itu sebagai sesuatu yang lebih bagus, lebih keren gitu, sehingga dia ingin seperti itu. Itu identification to aggressor, atau dia memang pure mau balas dendam. Gitu, tapi dia nggak bisa balas dendam ke figur superior itu, jadinya dia balas dendam ke yang lebih inferior, gitu, bisa. Atau dia mau menunjukkan mungkin selama ini dia nggak dibully, tapi dia mungkin tidak diperhatikan atau kurang caper gitu ya. Iya, kurang dapat perhatian atau kurang dianggap. Jadi dia ingin menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kuasanya kayak gitu. Bisa juga motivasinya.
atau simply karena banyak banget agresivitas yang nggak tersalur. Misalnya di rumah dimarahin atau apa gitu ya, tapi dia menganggap itu sebagai sesuatu yang lebih dari, padahal mungkin orang tuanya maksud marahinnya tuh dalam konteks memang dia ada salah, tapi dia Makanya ngedisiplinin dia lah. ya, tapi mungkin dia dengan cara pandangnya dia lihat itu sebagai hal yang lain. Jadi dia penuh dengan agresivitas yang nggak tersalur, akhirnya tersalurnya dengan cara begitu. Yang cara membuli tadi itu. Oke. Bisa Jadi juga. kayak kalau misalnya dibilang nggak cuman korban bully yang sebenarnya harus ke sejiwaku ya, Iya. yang ngebully juga harusnya dibawa ke Sebenarnya sejiwaku iya. ya. Betul. Karena mungkin kebanyakan orang-orang mikirnya yang korban bullynya ini yang harus kita perhatiin, tapi sebenarnya Dua-duanya juga butuh. dua-duanya butuh. Oh my god, ini another way to look at it sih ya. Benar-benar. Tapi untuk pasien kebanyakan ini yang dokter tangani apakah korbannya kah atau memang si orang Pelaku yang pembuli. pelaku pembuli? Biasanya sih korbannya kalau yang datang ya. Kalau Jarang ada orang mengaku bahwa dia Butuh sesekali Iya. dia ngebully kayak Dok, dokter I have kayaknya. anger problem atau kayak aku gini, Dok." kenapa nih dok gitu. jarang. Tapi nanti mungkin dia datangnya ketika sudah lebih dewasa dalam bentuk yang lain. Oke. Misalnya such as Misalnya relasi hubungan dia dengan orang lain cenderung memasak terus mungkin nanti suatu saat dia putus pacar, terus dia drop banget atau dia ditolak di perusahaan atau ditolak apa gitu ya. Karena selama ini kan dia mempraktekkan dominasinya. Ya. Tiba-tiba suatu saat dominasinya itu tidak berhasil. nggak sesuai dengan keinginannya. Biasanya dia masuk ke depresi tuh. Dia biasanya akan datang sendiri saat depresi. Oh, akumulasinya lah ya tuh ya, Ya. dok ya. Berarti bukan karena Bukan karena dia Ngebully. membuli. Bukan karena dia sadar bahwa dok, bukan, saya bukan. seorang pembuli nih dok, udah kayak gitu. Saya Enggak perlu sih. sadarkan lebih normal, nggak ada tuh ya. Enggak. Lebih ke afterwards-nya lah ya. Iya. Yang banyak itu yang ditangani adalah korbannya atau si Pembuli. pembulinya, pelaku pembuli ini. Oke. Sebenarnya kalau yang datang lebih banyak korbannya. Walaupun demikian, sebenarnya dua-duanya bermasalah. Harus diobati. Ya, dan biasanya sih yang paling kompleks masalahnya justru si pembulinya. Nah, cuma kita perlu lihat dulu pembulinya ini kalau dalam lingkup sekolah gitu kan biasanya nggak sendirian ya. Iya. Biasanya ada pemimpinnya nih. Wolfpack-nya lah ya. alfanya. Ya, alfanya. Nah, alfanya ini biasanya yang paling bermasalah. Sedangkan yang lain kenapa ngikut? Karena psikologi di usia remaja itu lingkungan yang paling utama itu adalah pertemanan. Jadi rata-rata remaja butuh identitas lah gitu, butuh teman ya sebaya yang Pengikutnya. Ya, nah yang lain ini hanya ngikut. Bisa saja yang lain juga punya masalah psikologis, bisa juga enggak. Tetapi pasti si pemimpinnya ini yang punya masalah gitu. Tapi yang pemimpinnya ini biasanya nggak akan cari bantuan, tapi nanti cari bantuannya kalau kemudian suatu saat sudah lebih dewasa, yang biasanya dia dominan terus, pada suatu saat dia tidak bisa dapat dominasi itu. Baru nah, tuh ya. biasanya itu bisa masuk ke depresi atau cemas. Nah, baru deh datangnya sebagai cemas atau depresi. Berarti si pembuli ini efeknya itu setelah kehidupannya dia lah, entah tadi sempat dibilang sakit hati, tidak diterima pekerjaannya, barulah mungkin si pembuli ini datang ke dokter Ya. untuk minta pertolongan ya. Iya, dalam bentuk masalah yang lain gitu. Tapi kalau dalam konteks dia masih membuli sih biasanya enggak. Enggak ya? Karena membuli itu menjawab kebutuhan psikologis dia. Jadinya dia stabil di dalam. Tapi ya kasihan si korbannya kan. Kasihan si Iya. korbannya. Jadi kacau balau gitu. Iya. Bener-bener. Terus apa yang mungkin sering dokter lihat dari korban bullying? Ada nggak satu benang merahnya tuh dok dari korban-korban bullying? Ya biasanya sih ada kecemasan antisipasi ya. Jadi misalnya kayak kalau mau ke tempat yang bakal ketemu orang itu atau lingkungan yang serupa, itu jadi ada khawatir, ada cemas gitu. Hal-hal seperti itu biasanya ada gitu. Itu yang utama. Yang lainnya bisa bervariasi Banyak ya? sih. Kalau yang mungkin mengacu sama yang aku rasain nih dok, kan aku jadinya ngerasa pas aku udah gede, ngerasanya kayak I'm not good enough, aku nggak bagus, pokoknya good not good enough, not beautiful enough, lalala ye. Itu tuh bisa sembuh nggak sih dok? Bisa. Nah itu butuh proses psikoterapi, konseling ya sebenarnya. Rumit nih gara-gara yang ngebully gue nih, jadi gue harus Kamu harus ke si jiwaku berarti kayak asli gitu. kita harus ke jiwa. Terus, Harus Dok, gitu dok.
Sebaiknya sih kalau memang itu menjadi masalah di masa kini. Tapi kalau Mbak sudah merasa oke, memang gue maunya masalah ini, tapi masa sekarang nih ini nggak terlalu mengganggu dan masih bisa, ya sudah gitu. Kecuali itu rasanya akhirnya mengganggu situasi masa kini, ya saya pikir perlu. Tapi taunya kita atau enggak Mario sudah heal dari trauma itu apa nih dok? Ketika kita masalah psikis kena gitu ya? Oke, salah satu indikasinya adalah ketika kita ngebicarain itu lagi, kira-kira ke flashback lagi nggak sakitnya atau nggak nyamannya. Oke, biasanya masih bisa ke ada rasa sakitnya, tapi apakah intensitasnya kuat sekali? Kuat sekalinya apakah sampai kemudian akhirnya ke bawah-bawah di situasi setelah mengingat itu, mungkin setelah ketemu, mungkin kan kita ngobrol nih, keinget nih Mbak jadi Maria. flashback jadinya. Tapi setelah ini Mbak Maria aktivitas yang lain itu masih ke bawah enggak? Oke. Nah kalau masih ke bawah artinya ini masih cukup besar. Misalnya sudah sampai rumah, sudah ngapain, kok masih keinget lagi ya, masih sedih. Jadi berarti masih cukup besar nih traumanya, belum benar-benar sembuh. Oke, tapi kalau misalnya pas saat ini cerita memang keingat, ada kerasa sedikit, tapi ya masih bisa dihandle dan setelah pulang dari ini ya udah biasa lagi. Berarti itu mungkin sudah ketutup, sebagian sudah resolve, mungkin sebagian belum, tapi pada saat ini tidak menjadi fokus masalah. Tapi dok, ada nggak sih tingkat level yang ditangani ketika menjadi korban? Ini masih mid, masih mild, habis itu tiba-tiba this is benar harus serius kayak gitu. Ada nggak sih? Tentu ada. Ya kalau misalnya kemudian dia masih bisa beraktivitas, masih bisa sekolah misalnya, kemudian walaupun ada cemas atau apa, itu mungkin itu masih bisa ringan tuh. Itu mungkin masih bisa konseling aja. Tapi kalau di titik sampai dengan dia akhirnya berubah, nggak mau sekolah sama sekali, atau kemudian perubahannya drastis lah ya. Ya, atau kemudian malam tidur selalu ngigau atau bahkan ngompol lagi gitu ya. Atau tindakannya jadi regresif, jadi kayak anak kecil lagi yang ngambek-ngambekan lagi padahal sebelumnya enggak misalnya. Ya itu ini yang perlu penanganan lebih intensif. Ya baik psikoterapinya, konseling maupun mungkin juga pengobatan gitu. Oke. Tapi ada ini nggak sih, berapa lama biasanya ketika orang itu setelah ngikutin terapinya juga untuk bisa sembuh full, atau mungkin ya mau nggak mau is a lifetime harus ini? Itu tergantung diagnosis pada saat itu ya, karena bisa sangat bervariasi. Kalau hanya reaksi stres akut atau gangguan penyesuaian, itu mungkin 2-3 bulan masih bisa gitu ya, per 2 minggu konselingnya, atau apalagi ditambah pengobatan. Tapi kalau sudah sampai PTSD gitu misalnya, sampai ya itu lebih berat, atau bahkan akhirnya ada gejala psikotik, misalnya ada halusinasi dan sebagainya, itu yang mungkin akan lebih panjang, bisa tahunan gitu. Harus menggunakan obat-obat juga ya? Ya. Oke. Kalau dokter sendiri sekarang nih di dunia pendidikan kan banyak kasus. Apakah itu sekarang dari tingkat membahayakan juga untuk let's say the next generation? Atau bagaimana? Nah, karena memang saya tidak langsung di dalam dunia pendidikan, saya nggak tahu angkanya itu seberapa ya. Berarti saya hanya melihat dari luar. Cuman dari luar ini saya lihat sepertinya tuh semakin tajam tuh antara kelompok yang ekonominya tinggi sama yang enggak nih. Jadi kalau ketika mereka ketemu di satu tempat, resiko ini ada masalah tuh ada banget, besar, tinggi banget resikonya. Besar gitu. Penolakan satu sama lain itu. Tinggal siapa nih yang lebih dominan. Kalau di situ lebih banyak kelompok yang ekonominya lebih rendah, bisa ini tuh, kena bully tuh. Malah yang the have ini malah bisa jadi dibully dan sebaliknya gitu. Tinggal siapa yang paling dominan aja gitu. Bisa aja tuh. Dan tergantung taraf berpikir dan tingkatan pendidikan dan segala macam ya di situ. Jadi saya nggak tahu angkanya, tapi resikonya kayaknya makin lebih tajam nih dari tahun ke tahun. Gitu.
Oke. Ngomongin soal angka, menjawab nih pertanyaan dokter angka yang di sekolah hari ini. Oke. Jadi ada survei, ini ada dari 1.500 responden, umurnya 13 sampai 25 dok. Jadi dari 78% pelajar dia tuh pernah menerima komentar negatif di media sosial. Terus 63% pelajar itu takut buka DM karena katanya isi pesannya tidak menyenangkan. Terus 52% mengatakan viral di sekolah itu lebih menakutkan daripada dihukum guru. Wow. Dan 41 korban memilih diam karena takut dibalas. Jadi lumayan Tinggi ya, lumayan dia tinggi. rata-rata di atas 50% ya. Yes, jadi emang kayaknya sampai sekarang pun tren bullying ini masih ada dan kayak karena ada media sosial, jadi media untuk ngebully Makin jadi ada. lebih banyak. Kalau Iya. dulu kan kita dibulinya sebatas ketemu di sekolah, Iya, betul. Iya kan. Kalau sekarang itu pulang masih Masih bisa juga kena. lebih parah sih kan, lebih kasih ada dibanding kita dulu sekolah ya dok. Iya sih, jadi mereka kayak nggak berhenti Nggak dibully ya. berhenti. Iya, iya, Sepanjang iya. hari. Iya makanya. Iya Kalau sih. misalnya ngomong kayak tadi kita lihat tuh ya statistiknya segimana Dari Iya. dokter sendiri ada nggak sih cara kita untuk membela diri dari bullying and how to survive? Oke, pertama gini, kita perlu tahu bahwa kita dimanapun usia kita sekarang ya, mungkin yang ngedengar ini majemuk banget ya. Iya. Kita perlu tahu kita di posisi seperti apa ya dalam lingkungan sosial itu. Nah, kalau memang menurut kita memang sudah mendapat bullying itu, tindakan agresivitas baik fisik, verbal maupun sosial, pengucilan misalnya ataupun lewat cyberbully itu, dan kita sudah jadi korbannya, pertama tetap tenang dulu dan jangan langsung menyalahkan diri kita sendiri. Belum tentu kita yang bersalah, tapi bisa juga memang kita yang memicu masalah itu, memang bisa. Tapi belum tentu itu kesalahan kita gitu ya. Pertama, lalu kita perlu lihat dulu nih, kita mau bertindak ini kayak gimana. Kita perlu perhatikan juga kita di lingkungan itu tuh sebagai apa. Apakah misalnya ini saya sudah kelas 3 SMA sih, ini sudah mau semester berikutnya dan kayaknya tinggal sedikit lagi. Berarti mode bertahan lebih penting nih daripada mengkonfrontasi itu, karena kan sebentar lagi juga berpisah Sebentar lagi gitu udah ya. dadah kan. Lebih baik kita mau ujian juga lebih baik mode Fokus bertahan dulu, dulu nih ya. supaya fokus sama Lulus bisa ini lulus. kita. Wah kayak gitu saya enggak sih dok. Mau dibully tetap aja sikat dok. Iya, cuma ini pertimbangan ya. Iya. Walaupun demikian, tetap kita perlu bicarakan sama orang terdekat kita yang bisa dipercaya untuk mempertimbangkan ini, mana yang lebih banyak baik dan buruknya. Misalnya kalau kita memaksakan untuk kita pindah sekarang, sedangkan ini sudah semester yang terakhir, semuanya serba repot kan. Berarti mode pertahannya tuh bekerja sama dengan pihak sekolah tentu saja. Yeah. Bagaimana pihak sekolah bisa tahu bahwa ini ada bukti. Oh ya, yang penting juga kita perlu kumpulkan bukti. Oh Ya. itu tuh ya, kumpulin bukti ya dok Kumpulan ya. bukti. Bukti seperti apa ya dok? Ya kalau anak sekolah sekarang pun kadang-kadang masih Di boleh capture bawa gitu ya? Rekam ya kayak diem-diem gitu. iya. Suara gitu ya. Suara gitu ya. Video. Kalau gitu. memungkinkan, atau kalau kita punya teman-teman yang bantukan untuk memvideo dari jauh misalnya. Kayak paparazzi gitu dok berarti ya? Iya. Lambe turah. Iya. Betul. Ya, atau ya kita capture dari segala macam sosial media itu. Nah, baru kita bicarakan sama keluarga atau orang terdekat yang memang sudah dewasa ya. Kalau ini konteksnya masih remaja dan anak-anak, berarti yang sudah dewasa yang kita yakin bisa ngertiin kita. Misalnya orang tua kita ada dua nih, papa orangnya langsung marah-marah aja, tapi mama bisa lebih ngertiin mungkin ke mama dulu kali. Gitu. Kalau orang tuanya dua-duanya marah-marah terus, Dia yang bawa ke psikolog, kita bawa orang tua kita ke psikolog. kita bawa ke si jiwaku berarti bawa ke kayak si gitu. jiwaku. Boleh, boleh. Iya. Atau lihat dulu di keluarga kita ada orang dewasa lain nggak? Bantu biasanya tuh. Biasanya Pembantu. bibi, Bisa. mbak. Atau kakak ada Oh nggak iya, yang kalau punya sudah- saudara. Kakak egois kadang-kadang main gini. sih. Iya. Bisa gimana sih. tuh? Atau om tante ada nggak gitu. Intinya orang dewasa lain yang kayaknya lebih bisa membantu kita menjebatani untuk ngomong sama orang tua kita nih. Atau minimal ke dia dulu supaya kita
bisa brainstorming ini kayak gimana nyelesainnya. Perlu nggak orang tua tahu? Kadang-kadang orang tua tahu malah tambah Lebih panjang. berantakan, iya dok. Mau dimarahin dulu. Marahin dulu. Kamu sih Iya. jadi gara-gara. Padahal dia korbannya. Iya, Kasian nah sih jadi ya. Terus kalau seandainya nggak ada keluarga untuk kita adu kemana dok? Kantor polisi. Ke Tuhan sih oke, ngadunya. kalau memang buktinya itu nyata ya, kekerasan fisik ataupun seksual. Udah parah banget ya dok ya. Soalnya kalau verbal sepertinya belum bisa langsung ya, kecuali Agak kurang kuat ya. iya. Nah tapi kalau misalnya fisik langsung atau Visum. seksual, iya bisa ke kantor polisi. Sendiri pun remaja pun nggak Masih apa-apa bisa. ke kantor polisi. Ada bagian wanita dan anak itu ya, yang itu ke bagian situ nanti pasti akan dirujuk visum. Kalau di Jakarta ini sudah ada kerjasama kepolisian dengan RSCM. Di RSCM tuh ada pusat krisis terpadu, nggak tahu sekarang namanya berubah lagi pasti. Di mana di situ di jam berapapun ya. Jadi kalau 24 mau jam gitu ya? lapornya di jam berapapun nggak apa-apa. Misalnya kekerasan fisik ataupun seksual, ke kantor kepolisian terdekat. Terus nanti pasti dirujuk ke bagian-bagian tertentunya. Nah baru nanti dibawa ke rumah sakit RCM, ke UGD-nya. Di situ nanti ditanganin dokter forensik maupun dokter psikiater di Iya. situ. Oke. Nah nanti ada juga tim dari tenaga sosial yang akan bantu, misalnya butuh rumah Mendampingi ya? aman kah, gitu Iya, misalnya, iya. dan sebagainya. Nah dari situ nanti dibantu berbagai macam tahap. Untuk perlindungan dia maupun untuk advokasi dia. Kalau Tapi ini instansi-instansi ini ngebantu nggak sih dok sebenarnya? Komnas, kan banyak tuh. Komnas Anak, HAM ya, whatever it is itu. oke, mungkin kalau Efektif nggak pada sih untuk membantu awalnya itu mestinya efektif sih. Oke. Tapi pada awalnya kalau kasusnya belum sebesar itu, lingkupannya masih di lingkupan kecil ini ya biasanya. Oke. Paling nanti yang akan membantu ke sekolah adalah tenaga sosial ini. tadi. Yang akan bantu Menangani. menghubungkan. Tapi kalau sudah masuk ke kepolisian itu berarti ranah pidana ya. Iya. Perlu ada bukti awal yang jelas dulu. Makanya kalau memang di fisik ada luka ya visum itu sebagai bukti awalnya. Iya. Gitu. Tetap Nah, walaupun harus ada penyelesaiannya belum tentu masuk ke pidana, pengadilan pidana sih, bisa saja secara restoratif justice dan sebagainya. Oke. Nah di situ baru peran sekolah juga dibutuhkan. Kalau memang yang dengar sekarang nih remaja dan sendirian nih, nggak ada sumber daya keluarga lain nih misalnya. Tapi kalau ada, lebih baik sih ada keluarga dewasa dulu yang membantu kita ya, supaya nggak salah Nggak salah mengambil langkah keputusan. Ya sambil ngumpulin bukti, sambil bicara sama keluarga yang terdekat. Mungkin berikutnya adalah kalau keluarga terdekat tidak terpikir untuk membawa ke psikolog atau psikiater, kita mungkin bisa bilang aku butuh ke psikolog atau psikiater nih. Nah berikutnya supaya kita dapat bantuan dulu secara psikologis. Tapi Baru dok setuju nggak sih kalau seandainya Gen Z ini mentalnya itu bisa Lembek. yes, karena kalau seandainya di zamannya saya nih ya, By the way, dia generasi boomer. Nyampe jadi boomer anjing. Kayaknya enggak deh. Boomer anjing. Ye gila. Kayaknya kita milenial ya. Milenial akhir ya, awal. Milenial awal. Milenial ya awal lah ya, kita anggapnya awal ya dok. Maksudnya gini, kalau seandainya dulu kan kita let's say kadang-kadang karena kita nakal ya, dilempar mungkin inilah mungkin Dipecut. kapur atau apa atau mungkin dicubit. Itu untuk ngasih tahu bahwa we did something wrong lah ya. Iya. Kita terima aja. Kita terima aja ya, tiba-tiba pulang biru atau Iya. enggak kalau kita lapor ke orang tua malah kita Dimarahin. dipukul. Kita yang dimaki. Sekarang Iya. banyak kasus adalah kosninya kita dipukul sama orang tua, dia lapor kantor polisi. Ya. Dibilangnya dia kekerasan. Iya, jadi Ada lagi yang tidur nih, akhirnya dimarahin karena sering tidur, akhirnya
Gitu loh, gimana? Iya, Bener tuh, nggak Dok. sih? Gimana dok? Memang ada benernya. Kenapa? Karena pola asuhnya Berbeda. berpindah. Iya, berpindah. Berpindahnya tuh gini. Dulu zaman kita, orang tua kita kan rata-rata baby boomer ya. Iya. Dengan pendidikan yang kayak gitu keras memang Militer ya. yang kamu harus gini, harus. Iya. Sehingga saya bahkan pernah ditonjok guru fisika saya di sini. Tuh. Wow. Gara-gara cuma noleh sebentar gitu ya. Tapi memang saya salah. Kita terima kan? Iya, kita terima. Ternyata Bahkan kita salah, nggak ya ngomong kan? sama orang tua ya. Iya, Malah kita takutnya tambahkan. dimarahin. Dimarahin. Iya. Tapi ketika kita jadi orang tua, nah sekarang kan Gen Z dan Gen Alpha itu orang tuanya rata-rata ya milenial atau Gen X kan. Iya. Yes. Nah, Beda ya tuh. di mana Dok, waktu itu kita dikerasin, karena kita ngerasa kita dikerasin. Sebagian dari kita tuh nggak suka Bener. dikerasin, lalu berkembanglah berbagai macam pola asuh baru, di mana lebih mengajak bicara dan segala macam. Menurut kita itu lebih human gitu ya, lebih baik gitu, sehingga kita lebih lunak, lebih komunikatif, which is sebenarnya baik. Iya, setuju, agree. Tapi di sisi lain kalau kita nggak hati-hati, kita jadi terlalu Liberal ya? melindungi, Oke. terlalu liberal dan terlalu melindungi gitu. Melindungi apa-apa kita jaga banget gitu. Iya, Sampai akhirnya nggak ada batas antara pendisiplinan, kita anggap semuanya sebagai penindasan. Padahal Yes. Nah, itu dia. mungkin maksudnya itu lebih ke disiplin Iya. gitu, bukan disiplin menyiksa. berarti ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu, bukan menyiksa atau menghukum tanpa alasan. Nah, tapi kita yang dulu dikerasin, mungkin kita rebel, kita nggak suka, kita menanamkan cara baru. Nah, memang bukan berarti semua Gen Z lemah, nggak juga bisa bilang begitu sih. Tapi salah satu yang membuat terlihatnya jadi begitu karena juga sekarang teknologi sosmed segala macam tuh gampang banget kan, jadi semua informasi gampang, mereka nyebarin informasi gampang, sehingga terlihatnya makin banyak yang rewel gitu di sosial media tentang kehidupannya, sehingga terlihatnya Gen Z jadi kayaknya gitu. lembek. Di samping kemungkinan pola asuh yang tadi Seperti itu. kita bicarakan tuh memang ada juga gitu. Tapi nggak selalu Nggak sih. semuanya sih ya Nggak kayaknya semuanya. ya. Tergantung masing-masing aja. Ya, Tapi emang kebanyakan gitu sih, ya kan. Oke. terlihatnya. Kelihatan. Tapi mungkin nggak tahu ya, kalau saya di luar negeri penting juga nggak sih masuk dari segi mungkin kurikulum sekolah juga untuk masalah saling menghargai, karena kayaknya Tapi kita ada kan, Mas? Seharusnya ada, Ada dulu, nggak dulu kan ada PMP, iya, PPKN. keluarga PPKN negaraan itu kan tua nggak banget ya, aku nggak pernah ngerasain PPKN. Oh, Masalahnya kan dulunya kan luar negeri, nggak ada PPKN Ini kan makanya di luar negeri. Tapi penting nggak sih, Dok, kayak gitu pelajaran entah etika atau enggak, saling menghargai, karena at the end of the day banyak banget kita tuh jadi udah buyar. Iya, sebenarnya itu penting ya. Penting banget Iya. ya, Dok, ya. Cuman konteksnya kalau di zaman kita masih kecil dulu itu dijadikan pelajaran di mana kita harus menguasai itu. Padahal sebenarnya lebih ke berharap nilai-nilai itu bisa masuk ke kita. Nah, cuman akhirnya banyak dari kita yang belajar waktu itu, ada nggak yang nempel tentang itu? Ada sih. Ada sih. Kita tahu sih. Iya. Tapi belum tentu itu benar-benar ngeresep. Nah, yang sebenarnya lebih penting itu pendidikan yang praktis dicontohkan oleh guru. Misalnya ada beberapa sekolah yang memang misalnya ada disiplin khusus, ada tata cara khusus, misalnya ketemu gurunya harus salim atau menundukkan ini misalnya. Gesturnya. Terus, ya, misalnya kalau masuk sekolah HP harus dititipkan, ada yang kayak gitu. Iya. Jadi ada Do's and don'ts-nya lah ya. Iya, itu tetap perlu. Dan peran orang tua pun juga penting ya, karena sih, Dok. Ya, disitulah sebenarnya yang lebih penting nanamin nilai-nilai dibanding sekedar pelajaran di kelas nulis di papan tulis. Lebih pentinglah prakteknya sih. Iya. Dicontohkan selama sekolah. Oke. Perlu, tapi bentuknya mungkin nggak persis pelajaran seperti zaman dulu, tapi bagaimana itu bisa langsung dipraktekkan gitu. Iya. Tapi itu dia, tadi sempat bilang kan, mungkin itu tips dari dokter bahwa kalau memang ada masalah kekerasan juga kan bisa, tadi sempat dokter bilang kan bisa di visum habis itu ke rumah sakit RSCM. Tapi selain RSCM mungkin bisa ke Sejiwaku juga kali ya. Bisa dong, Dok, ya. Untuk untangan kayak gini ya. Tapi Dok, untuk terkait dengan Sejiwaku ini,
apa saja sih atau yang ditangani di situ selain mungkin kejiwaan atau memang khusus untuk jiwa? Oke, pada dasarnya konteks kejiwaan itu sebenarnya luas ya. Jadi apa dulu kan ada ungkapan apa mens sana in corpore sano ya. Iya. Oke. Tidak di dalam tubuh dalam Jiwa yang jiwa kuat, sehat ada tubuh yang kuat gitu deh. Nah, jadi sebenarnya nggak bisa dipisahkan jiwa sama tubuh ini Yes, sebenarnya. Karena jiwa ini kalau dalam konteks medis itu adalah mental yang terlihat dari pikiran, perasaan, perilaku, bicara yang sebenarnya diatur oleh otak. Oke. Ada fisiknya juga. Iya. Nah, jadi bisa ada gejala fisik, berbagai macam gejala fisik, tapi sebenarnya masalah utamanya psikis. Sehingga ke dokter fisik mana-mata dibilang oh normal semua, Iya. psikosomatik tadi ya. Nah, itu bisa banyak. Jadi penanganan di sejiwaku memang awalnya bisa itu terapi secara individual, baik secara konseling atau psikoterapi maupun dengan pengobatan, dan juga ada terapi secara kelompok, baik ada grup terapi, ada juga grup terapi yang fokusnya untuk yang tadi sambil healing ya, ada bikin pottery atau bikin prakarya tertentu. Oh, ada aktivitasnya juga ya? Ya, seru sambil banget. dilakukan edukasi. Nah, ada grup terapi yang seperti itu, ada juga grup terapi yang sifatnya skill knowledge ya, jadi diedukasikan bagaimana bertahan dalam kondisi tertentu, misalnya pada orang dengan borderline personality, ada DBT namanya, DBT class ya, yang itu semacam skill untuk bertahan hidup bagi penderita itu BPD. spesifik tuh ya, Dok, ya? Ya, misalnya ada yang seperti itu. Dia ada berbagai macam bentuk grup terapi, dan ada grup yang ada juga terapi untuk individual. Sifatnya konseling dan pengobatan. Oke. Itu sih. Jadi lengkap ya, mau berobat bisa, terus untuk cari dalam tanda kutip healingnya juga dapet ya. Ya. Terus dokter di sejiwaku itu jadwalnya gimana tuh, Dok? Kalau saya relatif dari ada Mau setiap kunjungi hari. dokter Ezra ya? Mau, udah Oh, iya, kepikiran iya. ntar mau booking langsung. Oke. habis. Boleh ke Instagramnya @sejiwaku. Di situ ada nomor WA-nya, bisa daftar ke admin di situ. Kalau saya sih dari Selasa sampai Sabtu ada. Jamnya bervariasi, rata-rata dari siang sampai sore. Tapi untuk hari Jumat itu pagi sampai siang, dan kalau Sabtu tuh sepanjang hari. Sabtu sepanjang hari. Kan Pasiennya bukanya, banyak ya, Dok ya? iya puji Tuhan, dipakai Tuhan buat itu ya. Bukanya kita kalau sejiwaku tuh dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke. Dari Senin sampai Sabtu Oke. kita buka. Ada berapa dokter di situ? yang Dokternya banyak, ada 11 dokter. banyak banget. Berbagai macam profil. Kita berusaha melengkapi kebutuhan dari segi psikososial dan antropologi ya. Jadi berbagai macam profil Oke. dokter ada ya. Jadi Jadi kayak misalnya aku lebih nyaman sama dokter cewek yang usianya lebih muda gitu, ada tuh ya, Dok ya? ada yang lebih senior ada. Misalnya saya pengen sama yang muslimah gitu. Oh, juga yang ada? berhijab ada. Misalnya saya pengennya yang dokternya yang mungkin karena pasiennya Cindo, pengen dokternya yang Cindo. Cindo juga Iya. ada. Lengkap loh. Ya, Kalau lo kayak gimana ada. kira-kira mau Sebenarnya dokternya kayak gimana? Jadi berjodohan atau gimana ya, Dok? Kadang-kadang soalnya transferensi atau chemistry Iya. itu terbentuk dari nilai-nilai yang mirip soalnya. Soalnya kan ini nanti pasien akan membicarakan sesuatu yang private ya. Nah, Jadi mungkin dia akan lebih merasa nyaman dengan yang sama. Bukan berarti kita diskriminasi, bukan. Iya. Tapi bagaimana bisa menyentuh kebutuhan psikologis dia yang spesifik gitu. Itu sih. Nah, cuman itu dari profil dokternya. Tapi kalau dari spesialisasinya juga banyak. Dari yang memang ada subspesialis psikiatri anak dan remaja, Oh, ya, misalnya ada juga. yang lebih ke lansia ataupun yang lebih banyak pengalaman di bidang narkoba juga ada. oh di situ juga ada. Lengkap ya berarti di sejiwaku ini ya? Ya. Oke. Tapi kalau untuk kayak kalau misalnya kita sibuk konsultasi online itu ada juga, bisa juga. Bisa online. Kalau misalnya nggak bisa datang karena jauh atau waktu nggak bisa, online juga bisa. Secara video call, ataupun bahkan ada pasien, aduh hari ini saya chat aja deh dok.
per Oh chat bisa ya? bisa juga. Oke. Nah, Seru banget ya kayak janjian sama temen ya. Iya. Terus kalau misalnya dok, kan sekarang masih banyak tuh stigma-stigma yang ke dokter jiwa gitu. Tuh gimana dok kalau misalnya nanti kita datang ke si jiwaku tuh konsultasinya kayak gimana? Terus untuk menentukan butuh obat atau enggaknya tuh juga kayak gimana dok? Ya memang kita nggak bisa menghalau orang yang berpikiran tentang ke dokter jiwa gimana ya. Cuman balik ke kitanya bagaimana, nyaman nggak dengan keadaan ini, pengen nggak kehidupannya kembali seperti semula. Nah kalau iya, kita perlu singkirkan tuh pikiran orang lain dan kita juga nggak perlu ngomong sama orang lain juga kan. Iya. Ya udah datang aja, booking aja. Nah nanti psikiater ketika awal, kadang-kadang pasien bingung, aku harus ngapain ya dok, harus cerita apa ya? Nggak apa-apa, datang aja dulu. Iya. Nanti psikiaternya akan bantu kok. Yang nge-guide ya untuk dok ya. cerita. Nah, nanti dari situ baru psikiaternya akan menilai ini butuh konseling sajakah atau teknik psikoterapi tertentu atau memang juga butuh pengobatan. Oke. Itu tergantung, nggak selalu diobati juga. Tapi dok, kalau misalnya kita punya entah itu teman atau keluarga ya, mungkin kita tahu butuh pertolongan dari segi kejiwaan. Tapi orang tersebut pun juga merasa bahwa dia fine-fine aja. Untuk dia, let's say kita mau bawa ke kliniknya dokter untuk meyakinkan, itu ada nggak sih tips dok untuk karena kan orang bilang gue fine kok, I'm fine. Oke. Cuman kita kadang-kadang ngelihatnya itu kayak she needs help gitu loh, perlu Iya. pertolongan. Iya, oke. Ada hal yang bisa dilakukan sih. Kalau memang kita cukup dekat dengan orangnya, bisa misalnya kita tawarkan, aku lihat kamu belakangan kayak gini. Berubah. Iya, kamu ada apa? Mungkin dia belum bisa langsung terbuka. Oke, kalau kamu nggak bisa terbuka sama aku, nggak apa-apa. Cuman aku concern pada titik ini nih. Misalnya dia sering salah nih dalam tugasnya. Ya tentu ini akan berdampak ya. Kalau memang kamu butuh bantuan profesional, nggak apa-apa loh, kamu cari itu. Karena orangnya jadi introvert jadinya sebenarnya. Jadi itu agak susah tuh untuk masuk ke bahwa dia ini butuh pertolongan. Iya, memang kalau orang introvert dia lebih banyak dengan dirinya sendiri, jadi dia mungkin nggak share ya. Bahkan kita mungkin nggak tahu juga kadang gitu. Tapi kalau memang itu udah terlihat, kita bisa bilang sama dia gini. Sekarang ini kamu nyaman nggak dengan kondisi seperti ini? Dan masalahnya di dampaknya sudah ada loh di pekerjaanmu. Misalnya kita atasan dia dan kita cukup dekat dengan dia, atau kita teman kerja juga tapi cukup dekat juga dengan dia, kita mungkin bisa bilang kayak gitu. Iya nyaman aja, aku nggak apa-apa. Masalahnya nih sudah terjadi sesuatu loh. Ini masih aku nih yang bilang, belum atasan kita yang lebih tinggi. Takutnya nanti kamu kena masalah gitu kalau ini terus berlanjut. Oh ya sudah, biar aja aku bisa kok. Kalaupun dia jawab begitu nggak apa-apa. At least kita sudah kasih buka pilihan. Kita bisa tutup dengan nggak apa-apa. Kalau kamu rasa kamu butuh bantuan, bilang ya sama aku. Karena ini ada jadi perubahan ya, mungkin ini pengen tahu aja sih, perubahan jadi introvert juga saudara saya. Akhirnya terbuka dia jadi saudara lo ini ya. Saudara gue juga pertemanan ya. Akhirnya jadi introvert. Akhirnya ada yang bilang that person itu needs help gitu loh. Apakah diperlukan juga istilah jemput paksa kah atau kayak gimana dok? Oke. Gini, kita bedakan dulu istilah introvert, extrovert dengan orangnya mungkin depresi sehingga dia lebih diem dan menarik diri. Introvert, extrovert itu adalah kepribadian di mana seperti apa seseorang mendapatkan sumber energi membuat di dalam dirinya tuh lebih tenang, lebih damai, nyaman, dan gitu ya? lebih bisa optimal bekerja dan sebagainya. Nah kalau introvert dia lebih butuh dirinya, waktu dengan dirinya untuk bisa menstabilkan energi Emosinya ke dirinya. Kalau extrovert, kalau dia lagi galau atau apa, dia butuh orang lain untuk bisa menstabilkan energi di dalam dirinya. Nah itu, tapi kalau dalam konteks yang
abang bilang tadi, kayaknya sih masalahnya bukan introvert extrovert, sepertinya masalahnya terjadi perubahan perilaku dan emosi, sehingga dia jadi lebih diam dan lebih menarik diri. Nah, memang di titik ini sebenarnya sepertinya dia butuh bantuan. Nah, kapan dia perlu ditarik paksa untuk dibawa ke psikiater? Kalau misalnya itu semakin ekstrim, di mana fungsinya semakin jelek. Misalnya dia jadi tidak mau pergi sekolah sama sekali, atau dia jadi tidak mau pergi kerja sama sekali, atau ya pekerjaan sudah kacau balau gitu, sudah dapat SP segala macam. Ya udah, tarik itu paksa. harus tarik paksa. Ke sejiwaku. Ke sejiwaku boleh. Atau kalau misalnya dia belum dapat SP segala macam, tapi kita sudah lihat perilakunya memang sudah kacau, sudah berubah ya. Misalnya sudah nggak mandi, ya, makan sudah nggak bener, ya, disuruh makan, oh enggak, aku nggak lapar, padahal memang dia sudah sakit mah segala macam. Ya itu juga perlu dipaksa. Apalagi yang sampai perilakunya kacau banget, di mana misalnya ngomong sendiri, atau perilaku bisa membahayakan diri, itu sudah jelas harus dipaksa. Daripada kenapa-napa ya dok. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir dari aku dok, kalau misalnya dokter psikiater gitu butuh konsultasi, datangnya konsultasi sendiri di KC apa ke dokter lain dok? Oh, ya itu tergantung orang per orang ya. Kalau dokter gimana? Kalau dulu waktu masa pendidikan, biasanya tuh kita punya dosen pembimbing yang menginterpretasi kita, kayak jadi konselornya kita gitu. Nah disitulah kita kayak dibongkar oleh dia gitu, dibenerin dulu. Dibenerin dulu. Cuman memang kalau di luar negeri ada beberapa kelompok-kelompok yang self help di antara terapis ya, walaupun di Indonesia memang belum ada khusus gitu ya. Nah cuman masing-masing per orang mungkin punya, karena sudah tahu ilmunya, jadi pasti punya cara masing-masing yang berbeda-beda. Kalau saya sendiri biasanya saya butuh waktu dengan diri saya lebih banyak. Biasanya saya akan lebih banyak diem di meja di dalam rumah saya, terus nyoret-nyoret segala macam. Beda-beda berarti dok ya? Iya, ada coping yang dilakukan untuk menyelesaikan ketegangan psikologisnya. Nice. Ternyata dokter kejiwaan juga punya masalah juga Tentu. dihadapi. Iya. Nah mungkin bagi pemirsa, bagi teman-teman yang pengen ini ya mungkin bertanya-tanya, ada Instagramnya juga nanti ya dok ya, di Sejiwaku, mungkin bisa klik ke @klinik_sejiwaku. Nah ini di depan kita nih ya. @klinik sejiwaku. Juga bisa tanyain konsultasi juga. Benar, online offline bisa ya kan? Buka tiap hari kecuali hari Minggu ya dok ya? Ya, Family day soalnya biasanya. Iya benar banget. Family day, karena dokter juga butuh family day. Alright, thank you Dr. Eza udah Terima kasih banyak, ngasih dokter. kita tips juga, untuk himbauan juga, insight-nya juga. Semoga bermanfaat juga untuk penonton di POV juga ya. Sangat bermanfaat banget sih ya, karena itu dia, karena sekali lagi kita ngebahas ini terkait dengan banyak kasus-kasus bullying yang beredar yang marak terjadi juga di lingkungan sekolah maupun juga pekerjaan juga ya yang terjadi. Ternyata ada juga. Alright guys, semoga bermanfaat and we'll see you guys next week. Saya Togi Sinaga, Maria Andromeda. Dr. Ezra. Bye. Bye.